Selamat pagi. Pagi. Ya, baik. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketuanya dipandu untuk menyiapkan pesertanya. Silakan. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat. Ada yang sakit tidak hari ini? Gak ada? Alhamdulillah. Sudah sarapan belum pagi ini? Beneran? Udah ya? Udah sarapan ya? Yang jelas sarapan itu penting ya buat kalian. Karena apa? Karena dengan sarapan itu yang namanya otak itu perlu namanya nutrisi. Apalagi kalian masih belajar nih. Masih belajar mencari ilmu ya. Otak kita yang dipakai. Kalau kita tidak asupi nutrisi otak kita, ya akan loyo. Loyonya gimana Pak? Yang jelas fokusnya kurang, ya kan? Kemudian daya tangkapnya kurang. Karena nutrisi dalam otak tidak dipenuhi. Gitu. Jadi apa harapkan buat kalian semuanya nih, harus sarapan pagi. Harus. Ya. Ya sarapan apa adanya. Kalau ada tempe, makan tempe ya. Ada singkong rebus, nggak apa-apa. Gitu. Biar tetap terjaga. Kesehatan kamu terjaga, ya pikiran kamu juga terjaga. Ya, baik, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, perlu Bapak absensi dulu. Siapa di antara teman kalian tidak berangkat, ya, tolong nanti sampaikan. Siapa tahu kalian diberikan amanahnya untuk menyampaikan informasi kenapa anak tersebut tidak berangkat, gitu ya. Ya, saya akan absen satu persatu. Kelas 11 TMM. Maaf. Kelas 10 TMM. Aditya Sulaiman. Ya. Arifa Zaliana. Hadir? Bakti Setiawan? Hadir. Desta Pradana. Mana Desta? Desta Saputra. Fadil Raditya. Hadir.
Galih Pratama. Intan Lista. Muhammad Ilham. Hadir ya. Nur Aini Azizah. Hadir. Rahmat Gilang. Hadir. Rambutnya atau dipotong ya. Udah mulai lepet tuh rambut kamu. Ya, besok potong ya. Sofia. Hadir. William. Hadir. Berarti hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Terima kasih buat kalian yang sudah hadir. Baik, seperti kontrak kita sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, perlu adanya cek kerapian dan kebersihan kelas. Buat apa? Tujuannya buat kenyamanan kita dalam belajar. Ya, silakan kalian berdiri, saya cek kerapian kalian. Yang belum rapi tolong dirapikan, bajunya dimasukkan. Silakan berdiri. Dimasukkan Mas, itu bajunya. Kerahnya. Nah, kerahnya yang rapi kerahnya. Anak pelajar itu kerahnya jangan kayak preman ya. Nah, ini nyampe atas ini. Nah, dibuka. Oke. Ya, semuanya. Setelah itu silakan lihat di lantai ada yang kotor enggak, ada sampah enggak? Semuanya ya. Sip. Ya. Ya, udah cukup. Silakan duduk kembali. Baik anak-anakku, hari ini kita akan mengawali kegiatan pembelajaran ya. Pembelajaran matematika di mana sebelumnya kita sudah perkenalan pertemuan yang kemarin ya. Minggu yang lalu kita sudah perkenalan, sudah saling mengenal satu sama lain. Bapak harapkan mudah-mudahan kalian ya belajarnya lebih rajin lagi. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik waktu di SMP, waktu di kelas 9, jangan dibawa ke kelas 10. Ya, jadi pola pikir kalian harus apa? Berubah, harus berubah. Jangan seperti anak kecil lagi, kalau udah dianggap remaja, udah dewasa. Sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang bisa dicontoh maupun tidak bisa dicontoh. Kira-kira baik bisa dicontoh. Kira-kira kalau buruk dibuang, ditinggalkan. Jangan sampai terjerumus hal-hal yang tidak baik. Seperti itu ya. Ya. Pembelajaran hari ini saya yakin kalian sudah pernah belajar tentang materi eksponen. Sudah pernah? Eksponen itu bahasa keren matematikanya, tapi kalau dalam kehidupan kita itu adalah berpangkat, bilangan berpangkat. Udah pernah bilang ini ya, pernah belajar ya? Kalau di kurikulum 2000, kurikulum Merdeka itu berada di kelas 7. Ya kan? Kelas 7 kan? Betul tidak? Nah, kalau di kurikulum 2013 itu materinya ada di kelas 9. Kelas 9, kelas 3 itu berpangkat ada kurikulumnya itu ya. Jadi ini di kelas 10 mengulangi lagi nih kalian. Mengingat kembali materi tentang eksponen. Tuh. Jadi saya ketampilkan ya materi eksponennya. Ya,
sebelum kita mempelajari tentang eksponen, ya, terlebih dahulu, Bapak ingin tanya sama kalian. Sudahkah kalian pernah belajar tentang eksponen? Sudah. Sudah semuanya ya? Bilangan berpangkat. Pasti sudah. Apa yang kalian ketahui tentang eksponen? Ayo. Bilangan yang? Ya, bilangan yang berpangkat. Benar sekali. Di mana ada bilangan pokok dan ada bilangan berpangkat. Nanti Bapak akan jelaskan ya pada inti pembelajarannya. Yang penting kita mengenal dulu apa itu eksponen. Kemudian eksponen itu, materi eksponen itu sangat penting sekali di kehidupan kita dalam sehari-hari. Penting sekali. Ya. Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, ya, untuk menghitung pertumbuhan populasi. Untuk menghitung pertumbuhan populasi itu menggunakan rumus eksponen. Populasi apa, Pak? Ya, populasi manusia, populasi pertumbuhan manusia, pertumbuhan hewan, ya kan, dan segala macam. Kemudian investasi dan keuangan. Nah, investasi dan keuangan juga menggunakan rumus eksponen. Gitu. Kemudian pengetahuan alam. Nah, pengetahuan alam ini berkaitan dengan rumus-rumus kimia, rumus-rumus fisika. Ya, menghitung tentang bagaimana pembagian rumus kimia, pembuatan radioaktif seperti itu, kita menggunakan konsep yang namanya eksponen. Kemudian teknologi dan komputer. Itu juga sama, menggunakan materi eksponen. Itu harus menggunakan eksponen. Kalau tidak menggunakan ini ya nggak akan bisa untuk menghitung. Gitu. Baik. Nah, sebelum kita mempelajari materi eksponen, perlu Bapak ini jelaskan tujuan pembelajaran eksponen. Ya, tujuannya. Jelas ini nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang manfaatnya ini ketika kita sudah belajar tentang dasar-dasar atau konsep dasar tentang materi eksponen. Ya. Nah, kita ke tujuan ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Apa aja sih tujuan kita belajar hari ini? Yang pertama, buat kalian mendeskripsikan sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi materi eksponen itu, ya eksponen itu bilangan berpangkat itu ada sifat-sifatnya. Sifat-sifat dasar yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Kalau kalian tidak pahami, nanti lebih lanjutnya ketika ada soal, kalian pasti akan kebingungan. Karena ini dasar dari kita menghitung bilangan eksponen. Sifat ya. Kemudian yang kedua, kita akan menerapkan operasi pada bilangan berpangkat. Nah, kita akan berhitung. Berhitung menggunakan sifat-sifat yang ada dalam materi eksponen. Itu ya. Dari sini jelas? Jelas ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mendeskripsikan sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponen. Dalam bahasa keren matematika itu eksponen. Kemudian yang kedua menerapkan operasi pada bilangan berpangkat. Itu nanti kalian akan belajar ini semuanya di jam ini, materi hari ini. Kita akan belajar ini semuanya. Baik, sekarang kita langsung masuk saja ke materi eksponen. Materi eksponen. Apa itu eksponen? Tadi sudah dijelaskan sama Masnya. Apa Mas? Bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat atau pangkat. Jadi gini. Kalau misalkan Bapak tulis, kelihatan nggak dari samping? Kelihatan ya? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini dasar ya? Ini dasar ya? Kali 2. Ada berapakah duanya ini? Jumlahnya ada berapa? Ada 4. Bisakah kita bentuk dalam bilangan berpangkat atau eksponen? Berapa? 2 pangkat 4, benar. Adit benar, 2 pangkat 4. Kemudian 3 kali 3 kali 3.
Ada berapa jumlah angka bilangan pokoknya? 3. Kalau kita tulis dalam bentuk pangkat? 3 pangkat? 3. Inilah yang disebut dengan eksponen. Kalau dalam matematikanya, dalam bahasa matematikanya, di mana X pangkat N itu sama dengan, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ya, X kali 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 X sebanyak N. Ya, kali X sebanyak N. Nah, jangan bingung ya. Kalau ada rumus X sama dengan N, di mana X ini adalah bilangan pokok. Yang X ini bilangan pokok nih, bilangan pokok. Dan N ini adalah bilangan pangkat. Nah, pangkatnya diketahui berapa? Sampai nilai yang ditentukan pangkat tersebut. Kalau misalkan X pangkat N ya, X kali X kali X kali X kali X sampai N. Contoh lagi, kalau misalkan Bapak tuliskan misalkan Bapak tuliskan X pangkat 3, ada berapa X-nya? Ada 3. Benar. Benar sekali. Kalau misalkan Bapak tulis 4 pangkat 6, 4-nya ada? 4-nya ada 6. Benar, Sapia ya. 4-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, ada 6. Gitu ya. Jelas sampai sini? Apa itu eksponen? Eksponen itu bilangan berpangkat, di mana X itu adalah bilangan pokok dan N itu bilangan pangkat. Syaratnya adalah bilangan pokok ini, X-nya ini tidak boleh 0. Harus bilangan real, tidak boleh 0. Kalau bilangan 0 Pak gimana? 0 pangkat ini 0. Ya tidak bisa dihitung. Gitu, ya. 0 pangkat 0 nggak bisa dihitung. Kecuali kalau A pangkat 0 bisa nggak dihitung? 1 pangkat 0 bisa nggak dihitung? Bisa. 1. 2 pangkat 0 bisa nggak dihitung? Berapa? 1. Dimana kalau bilangan pokok kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Ingat ya, kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Gitu. Jelas ya sampai sini ya? Jelas belum? Kalau misalkan Bapak kecepatan menerangkannya boleh, Pak, kecepatan Pak, tolong diperlambat lagi 0,5 Pak. Itu. Nggak apa-apa ya. Kayak namanya anak-anak itu kan daya tangkapnya kadang-kadang kan ada yang cepat, ada yang kurang, bahkan ada yang lambat ya. Berbeda. Makanya kalau Bapak menerangkan, Pak, kecepatan tuh Pak, tolong diperlambat gitu. Nggak apa-apa, diperlambat. Itu ya, yang jelas biar kita sama-sama mengerti. Ya, ini dasarnya ya. Dasarnya ini eksponen, sudah tahu ya. Nah, sekarang untuk mengetahui eksponen itu, kita harus tahu namanya sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen. Nah, untuk mempelajari eksponen ini, kita harus tahu sifat-sifat eksponen. Ini materi inti nih di sini nih. Sifat-sifat eksponen yang kita harus pelajari. Kalau misalkan kira-kira penting boleh ditulis. Silakan ya, ditulis nggak apa-apa. Kalau kira-kira langsung ini Bapak sambil menerangkan, kamu sambil menulis ya, nggak apa-apa. Silakan tulis ini, apa namanya kalau mau tulis? Eksponen 1 menit ya.
Pokoknya kalau kira-kira penting, tulis ya. Karena apa? Yang namanya kita berpikir tuh kadang-kadang kan ada lupa ya, ya kan? Ketika di sini waktu pembelajaran tahu nih, karena bareng-bareng. Ketika nanti waktu di rumah kita mau belajar kadang-kadang lupa. Nah, untuk menanggulangi itu, kalau kira-kira penting langsung tulis aja biar mengingat kembali. Oh iya, kayak gini, kayak gini. Jadi paham. Iya, eksponen ya. Udah cukup? Ya. Udah ya. Ya, kita lanjut. Kita akan belajar sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen itu nanti kita akan belajar ada 7 sifat-sifat eksponen yang perlu kalian ketahui. Ini sifat dasar, sifat pokok yang harus kalian ketahui. Fondasinya untuk kalian bisa nanti berhitung berkaitan dengan bilangan-bilangan berpangkat. Seperti itu. Sifat eksponen yang pertama. Sifat eksponen pertama, jika ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Maksudnya gimana? Ini ya, sifat eksponen. Sifat yang pertama, jika ada A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A M ditambah N. Sifat pertama. Contohnya Pak, seperti apa? Ini contoh ya di sini ya. Contohnya, di bawahnya aja biar jelas. Misalkan Bapak ada pangkat bilangan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Berapa hasilnya? 2. Pangkatnya ini kita jumlahkan. Ya. 3 tambah 2. Berapa hasilnya? 2 pangkat 5. Nah, seperti itu. Contoh lagi. Jika ada 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 6 sama dengan berapa? 3 pangkat 3 tambah 6 berapa? 9. Karena kita menggunakan sifat yang pertama, ya kan? Langsung aja jumlahkan pangkatnya. Dengan syarat bilangan pokok yang ini 3, ya kan? Ini 2. Bilangan pokoknya harus sama. Harus sama. Kalau nggak sama, Pak, bisakah digunakan sifat eksponen? Contohnya misalkan seperti ini. Misalkan ada 2 pangkat 2 dikali 4. Bisakah kita menggunakan eksponen kalau kita jumlahkan? Bisa nggak? Kalau seperti ini. Dit, bisa Dit? Bisa nggak Dit? Kira-kira? Bisa. Kita rubah dulu dalam bentuk pangkat dulu yang 4. 2 pangkat 2 dikali berapa pangkat bilangan berapa kalau dipangkatkan hasilnya 4. 2 pangkat 2. Nah, baru kita bisa menggunakan sifat yang pertama tadi. 2 ditambah 2 sama dengan 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa? 2 kali 2? 4. 4 kali 2? 8. 8 kali 2? 16. Boleh dihitung seperti ini. Paham ya? Paham nggak? Perlu tulis ya ini? Silakan tulis. 1 menit. Lama-lama. Ya, tulis.
Kelihatan nggak dari belakang ini tulisan saya ini? Kelihatan ya? Ya kecilan kan? Udah ya? Udah. Ini sifat yang pertama. Kita menggunakan sifat yang kedua. Sifat yang kedua kebalikannya. Di mana ada perkalian, pasti ada pembagian. Ada penjumlahan, ada pengurangan. Seperti itu ya. Nah, sama. Konsepnya sama. Hanya bedanya pangkatnya itu kalau dibagi itu dikurang. Kalau dikali, ingat, kalau dikali itu ditambah pangkatnya. Kalau dibagi ini dikurang. Perlu contoh? Contoh ya. Akan yang kedua nih, sifat yang kedua. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A M diambil N. Contohnya, kalau misalkan di sini ada 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 4, maaf, pangkat 3, sama dengan berapa? 2, pangkatnya diambil, dikurang, 5 diambil 3. Berapa? 2, ya. Nah, 2 pangkat 2. Benar. Pangkat 2. Dari sini jelas? Kalau Bapak tulis dengan bentuk seperti ini bisa enggak kira-kira? 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Bisa enggak? Sama aja ya. Sama aja ya. Ini dibagi, ini diper ya. Sama aja. Ketemunya juga sama. Kita caranya 2. Ya ini 5 diambil 3. Berapa? 2. Sama aja. Hanya beda tulisannya ya. Seperti ini. Ini sifat yang kedua. Kalau misalkan Bapak tulis, misalkan ada P pangkat 6 dibagi P pangkat 3. Berapa hasilnya? P pangkat 3. Ya, benar Aditya. Jadi jangan bingung ya. Yang penting bilangan pokoknya ini sama. Sama. Kalau sama kita bisa menggunakan sifat yang kedua ataupun 1. Itu ya. Jelas sampai sini? Nah, silakan kalau mau ditulis. Sifat yang kedua. Tulis, Mas. Kamu nggak ditulis. Nanti lupa. Adil. Jelas ya? Dah? Selanjutnya kita ke sifat yang ketiga. Nah, sifat yang ketiga, jika ada pangkat, bilangan pangkat dipangkatkan, ya, itu pangkatnya kita kali. Di mana ada bilangan pangkat ini, bilangan pangkat, ya, bilangan pangkat, dipangkatkan lagi. Berarti pangkatnya harus dikali. Ini bukan M-nya yang dipangkat N ya, jangan ya. Contoh, misalkan
Sifat yang ketiga. Jika ada bilangan berpangkat A, pangkat M, pangkat N. Nah, ini pangkatnya ini kita kalikan. A, M kali N. Contoh, misalkan ada bilangan 3 pangkat 3 pangkat 2. Berapa hasilnya? 3 pangkat 6. Pangkatnya kita kali. Langsung. Ya. Terus, misalkan ada 4 pangkat 2. Ya. Dipangkatkan lagi 3. Berapa hasilnya? 4 pangkat 6. Dari sini jelas? Ada yang bingung? Beneran? Alhamdulillah. Ini yang pangkat ya, apa sifat yang ketiga. Silakan kalau mau menulis. Aditya Sulaiman. Tulis, nanti lupa di rumah. Sofia gimana? Sampai sini? Jelas enggak? Jelas? Bisa dipahami? Bisa. Kamu Intan, gimana Tan? Bisa ya? Terus siapa nih kira-kira? Sofia udah. Gali mana? Gali? Gimana Li? Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa mengikuti ya? Yang lain semuanya bisa ya? Terus, udah ya? Kita lanjut sifat keempat. Nah, ini sifat keempat nih. Ini bedanya apa dengan sifat yang pertama? Silakan kalian lihat, cermati. Ini sifat keempat nih. Dengan sifat yang pertama. Apa yang beda? Beda. Bilangan pokoknya ini berbeda. Tetapi pangkatnya ini sama. Ya kan? Kalau yang sifat pertama tadi kan bilangan pokoknya ini sama, tapi pangkatnya berbeda. Dikalikan, ditambah. Makanya ditambah. Tapi kalau ini kebalikannya. Kalau misalkan bilangan pokoknya berbeda, tetapi pangkatnya sama, ini pangkatnya kita keluarkan. Nah, keluarkan. Seperti ini. Contoh, misalkan ya, yang nggak bingung ini. Keempat ya. Yang keempat, jika ada A pangkat F dikali B pangkat M, itu sama aja dengan A kali B pangkat M. Seperti ini. Ya. Boleh nggak Pak kalau saya sifat ini saya balik aja Pak? Nggak seperti ini Pak. Kalau misalkan saya tuliskan seperti ini Pak. A pangkat A kali B pangkat M sama dengan M-nya ini kita masukkan. Ya kan? A pangkat M. Kita masukkan lagi B pangkat M. Kita masukkan saja. Ya. Kalau misalkan ada bilangan A kali B dalam kurung itu kemudian dipangkatkan, ya. Itu pangkatnya kita masukkan aja. Kita masukkan aja.
M pangkat ini A, masuk M-nya dimasukkan ke A, M-nya dimasukkan di B. Jadinya A pangkat M kali B pangkat M. Contoh, misalkan ada 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 sama dengan berapa? Kalau kita tulis dalam bentuk pangkat, pangkatnya kita keluarkan. 3 kali 2, tutup, kurung, pangkat 3. Sama dengan 3 kali 2 berapa? 3 kali 2, 6. Pangkatnya tulis enggak? Ditulis. Nah, ya. Jumlahnya berapa? 6 kali 6 kali 6. 108. Itu ya? Benar 108. Ya. Tuh. Kalau ngitungnya B ini pingin jelasnya gini. 6 kali 6 kali 6. 6 kali 6 berapa? 3, 6. Kali 6 berapa? 6 kali 6. Hah? 36. 6 kali 3 berapa? 18 ditambah 3 berapa? 18 tambah 3 20 berapa? 21. Ini kan? Ya. Aditya benar? Untung Bapak cek ya. 216. Nah, ini kalau kita selesaikan seperti itu. Paham ya? Pokoknya kalau intinya, kalau pangkatnya sama, bilangannya beda, itu pangkatnya kita keluarkan. Jadiin 1 saja. Kemudian kita pangkatkan berapa hasilnya. Tuh, dari sini jelas? Silakan tulis contohnya. Tulis. Ini rapi tulisanmu. Intan? Ya. Kalau bisa nanti di stabilo angka cepat-cepatnya, seret biar enak dipahami, biar mudah dipandang juga kan. Kalau rapi kan enak. Oh, ini sifat pertama, sifat kedua, sifat ketiga, seperti itu. Ya. Udah semuanya? Ya, kita masuk ke sifat yang kelima. Nah, ini sifat yang paling penting dalam pembelajaran eksponen. Dimana jika ada 1 per A pangkat N, itu sama dengan kita balik. Kita balik. Oh, bisa dibalik, Pak? Iya, jadinya hasilnya A minus N. Kita balik ya. Contohnya seperti ini. Sifat yang ke berapa? 5 ya. Sifat yang kelima. Sifat yang kelima, jika ada 1 per A pangkat N itu sama dengan A min A pangkat min N. Kok bisa, Pak? Iya. Ini kita tarik ke atas. N ini kita tarik ke atas 1. Jadinya yang tadinya positif jadi negatif. Kalau kita angkat ke atas, yang tadinya positif jadi
negatif. Sebaliknya, kalau negatif kita tarik ke atas jadi positif. Contoh, ya. Misalkan ada bilangan seperti ini. Kalau kita tulis 2 pangkat 2, hasilnya berapa? Hasilnya 4. Kalau Bapak tuliskan 2 min 2, berapa? Nggak bisa. Kalau min itu tidak bisa. Tidak bisa dijumlahkan. Caranya seperti apa? Gunakan rumus ini nih. Jadinya seperti apa? 1 per, kita naik ke atas. 2 pangkat 2. Baru bisa kita hitung berapa? 1 pangkat berapa? 2 kali 2 berapa? 4. Itu. Ya. Misalkan lagi. Ada 1 per 5 pangkat min 3. Berapa hasilnya? Gunakan rumus saja ini. Kebalikannya. 5 pangkat negatif 3 kita naikkan. Jadi berapa? 5 pangkat 3. Kan ini dasarnya gini loh Mbak. Dasarnya gini. Kalau jika ada pangkat seperti ini kan dikalikan minus. Ya. 1 per ya. 5 ini kita kalikan min 3. Min kali min, negatif kali negatif, ketemunya apa? Positif, plus. Jadi 5 pangkat 3. Sama enggak? Sama. Nah, sampai sini. Paham ya? Paham. Kalau misalkan Bapak di sini ada misalkan entar dulu. 1 X pangkat 3 berapa hasilnya? Hah? X pangkat? Iya, jangan bingung ya. X-nya kita naikkan. Kita naikkan jadi X pangkat 3. Itu. Jelas ya? Nah, silakan tulis. Udah, Le? Udah? Desta, udah? Desta, kamu kembar ya? Sama, hah? Desta sama Desta, mana sih? Desta Pradana sama Desta Saputra, kamu kembar ya? Coba berdiri sih, berdiri kamu. Mbak, saya lihat. Oh iya ya, kamu kembar ya? Yang kakaknya yang mana? Saya, Pak. Oh, kamu kakaknya? Ya. Kakaknya lebih mudahan sama adiknya? Kebalik ya? Adiknya banyak mikir itu mesti. Ada tuh yang kelas berapa itu juga ada yang kembar. Ada yang kembar juga. Kakak adik. Ya kok dilalanya ini ya, kamu satu kelas ya. Udah ya, lanjut ya. Udah. Nah, sekarang kita masuk ke sifat yang ke-6. Tadi Bapak udah jelaskan. Di mana ada bilangan pokok, kalau kita pangkatkan dengan 0, itu hasilnya berapa? 1. Nah, ini sifat ke-6 nih. Tadi ini Bapak tulis nih kan. Bilangan pokoknya tidak boleh 0.
Kalau bilangan pokoknya 0 itu tidak terdefinisi. Tidak bisa dihitung. Itu ya. Jelas ya. Kalau 9 pangkat 0 berapa? 1. 10 pangkat 0? 100 pangkat 0? 1. A pangkat 0? 1. X pangkat 0? 1. Itu ya. Jadi jangan bingung. Pokoknya kalau ada bilangan pokok dipangkatkan dengan 0 itu akan hasilnya 1. Itu. Lanjut sifat yang ke-7. Sifat ke-7 belum saya tulis ya. Udah gini. Coba tulis ya, karena di sini di slide-nya nggak ada. Karena nggak ketulis. Sifat yang ke-7, tadi sifat ke-6-nya di sini ya. Saya tulis sini ya. Biar agak rapian. Ini sifat yang ke-6 tadi kan di mana ada A bilangan pokok dipangkatkan 0 itu hasilnya 1 ya. Yang ke-7, nah ini akar-akaran. Di mana ada A, M pangkat N itu hasilnya sama dengan kalau kita bentuk dalam akar itu salah satu eksponen juga. Sebenarnya akar itu adalah pecahan, bilangan pecahan. Ya. Ini A pangkat N kuadrat M. Kuadrat M. Contoh misalkan. Sebenarnya kan akar X itu berapa sebenarnya sih? Kamu tahu nggak? Akar X. Ini sebenarnya akar X ini sebenarnya X pangkat setengah pecahan. Bentuk pecahan. Karena di sini bentuk pecahan ya, kita menggunakan akar. Kalau Bapak nulis misalkan nih, X pangkat 1/3 berapa? X pangkat berapa? Pangkat 3. Itu. Kan di sini jelas kan? Ini kan konsepnya kan? Dimana ada A, M per N itu sama dengan akar dari A pangkat N kuadrat M. Sama aja. X pangkat per 3 itu sama dengan akar X pangkat 3. Kalau misalkan Bapak tulis seperti ini. X 2 pangkat 4. Kalau kita tulis bentuk akar seperti apa? X berapa? 4. Pangkat ini enggak 2 ini, angka 2. Gitu. Ya, jelas ya. Kalau X 3 pangkat 5 sama dengan berapa? X pangkat 5 berapa nih? Kuadratnya? 3. Seperti itu. Jelas ya? Nah, ini sifat-sifat yang terakhir dari eksponen. Di mana kalau ada akar itu adalah bilangan eksponen bentuk pecahan. Kalau kita bentuk akar, kalau kita jadikan akar ya ini, setengah itu sama aja dengan akar ya, setengah itu. Karena kan ini nih, per X ini, X itu kan hasilnya ini kan 1/2. Ini karena di sini 1, ini ada 1, pangkat 1 sebenarnya. Ini pangkat 2. Ini ada 1, nggak perlu ditulis. Itu ya, butuh tulis satu-satu aja gini. Nah gini. Dah. Ini juga nggak tulis nggak apa-apa yang ini nih, yang 2/4 nggak tulis nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Ya silakan dicatat.
Halo, tuh kamu namanya siapa tuh? Namanya siapa kamu? Galih. Rambutnya potong ya, Lih, depannya besok. Yang depan tuh kan ada gondrong tuh, nutupin mata itu. Ya. Kamu juga. Siapa nama tadi? Hah? Ya, Gilang. Sebelahnya juga tuh. Ini loh. Yang pelajar itu jangan sampai ininya depan ini depan, di rambut depan ini jangan nutupin mata ini loh. Ya. Biar kelihatan jidatnya, batuknya kelihatan kan, kelihatan seger. Gak lesek gitu ya. Ya, sudah semuanya? Ya, alhamdulillah kita sudah belajar tentang sifat-sifat eksponen. Nah, Bapak ingin tanya nih, dari ketujuh sifat tersebut, mana yang kira-kira kalian kurang jelas? Silakan. Gimana, Dit? Yang kurang jelas mana, Dit? Ada nggak, Dit? Yang kira-kira kurang jelas? Dari sifat yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan ditanyakan dari sifat eksponen yang ketujuh ini mana yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan. Jelas? Beneran? Kalau sudah jelas, nanti Bapak akan tes kalian untuk memperkuat tentang sifat-sifat eksponen dengan cara mengerjakan soal. Makanya sebelum kalian ini berlanjut mengerjakan soal, nggak apa-apa tanyakan mana yang kira-kira kurang jelas. Jelas ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah semuanya. Kalau sudah jelas semuanya, untuk memperkuat sifat-sifat eksponen yang sudah kita pelajari, Bapak akan bagi kelompok, ya, bagi kelompok. Ini kan sudah satu kelompok ya ini ya, sudah satu kelompok. Bapak akan bentuk 3 kelompok, di mana nanti masing-masing kelompok mengerjakan soal yang sudah Bapak ini print out ya. Nanti kalian kerjakan dan didiskusikan sama teman sekelompok kalian. Dikerjakan. Nah, soal ini masih berkaitan semuanya dengan sifat yang pertama sampai sifat yang ke-7. Makanya saya tanya, masihkah ada yang kurang paham kalian dengan sifat-sifat eksponen? Enggak ya? Sudah paham semuanya? Sudah, kita lanjut, silakan. Ini kalian kerjakan. Didiskusikan sama satu kelompok kalian. Teman kelompok kalian nih. Udah? Tapi sebelum itu dikerjakan, sepertinya kalian tuh kurang semangat deh. Ya kan? Kurang semangat. Perlu kita pemanasan dulu ya. Kita ice breaking dulu. Biar semangat. Ya? Biar semangat. Ice breakingnya seperti apa? Nah, nih. Seperti ini. Contohnya ya. Contoh misalkan. Ini kasih contoh dulu nih ya. Ice breakingnya. Kalau misalkan Bapak bilang, ini Bapak. Ini apa dari Bapak. Ini Kak dari ini kamu ya. Nah, ini murid. Kalau misalkan Bapak bilang konsentrasi. Kamu jawab konsentrasi dimulai. Coba, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, kemudian Bapak bilang lagi tepuk 1. Kamu tepuk. Rock. Nah, tepuk 2. Tepuk 2 gini, tepuk 1. Ini ya. Tepuk 2 dari kanan dulu, baru ke kiri. Tepuk 2. Tepuk 3. Kanan, kiri, atas ya. Tepuk 4. 2, 2.
dua-dua. Jelas? Tepuk 5. Dua-dua kanan, dua-dua kiri, 1 atas. Gitu. 5 kali tepuk 5. Terus sampai 5 kali. Setelah itu, yeay, gitu ya. Jelas? Ya, coba kita belakangkan dulu yuk. Kita berdiri dulu semuanya. Yuk, kita relax biar tidak tegang untuk mengerjakan soal-soal yang Bapak kasihkan tadi ya. Ayo. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Ah, belum 5. Tepuk 5. 5 kali tepuk 5. 2, 3, 4, 5. Yeay. Nah, gitu. Jelas ya? Nah, sekarang kita mulai. Breakingnya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 kali. Tiga, 4, 5. Yeay. Masih lanjut? Mau lagi? Hah? Udah cukup. Ya, sekali lagi biar semangat. Yuk. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 kali. 2, 3, 4, 5. Ya. Dah, ya. Semangat ya. Ya, sekarang silakan kalian duduk kembali. Setelah itu silakan kalian kerjakan lembar kerja yang sudah Bapak kasihkan ke kalian. Silakan kalian diskusikan kepada sesama teman kalian, satu kelompok kalian. Setelah itu nanti setelah dikerjakan, perwakilan kelompok silakan nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil ini ya, hasil menyelesaikan tugas itu ya. Ya, silakan. Bapak kasih waktu 20 menit cukup? Cukup. Ya. Ya, kerjakan. Tanya aja nggak apa. Sambil dilihat buku ininya, buku cetaknya. Buka halaman 34. Itu kan ada. Kalau kalian ingin jelas itu ada halaman 34. Silakan kalian buka itu konsep-konsep atau sifat-sifat eksponen juga ada di situ tuh. Yang berpangkat kan nih. Nah, sifatnya juga ada kan sifat 3 nih, sifat 3. Silakan kalian pahami. Nanti kalau kira-kira kurang jelas dari soal tersebut, bisa kalian tanyakan ke Bapak ya. Yo, silakan. Diskusikan. Ya, Pak. Oh. Di sini saja nih. Maaf, Bapak tadi belum mengasihkan ini ya. Lembar kerjanya nih. Di sini aja nih isinya. Lupa ya. Maaf ya.
Nah, silakan. Ngerjakannya di sini ya, di kertas ya, yang Bapak kasih ya. Kalau misalkan soalnya kurang jelas, silakan tanyakan ke Bapak, nggak apa-apa. Kerjakan sesuai dengan sifat-sifat yang ada tadi. Silakan Mas, diskusikan Mas. Bapak juga mau menghitung juga ini. Silakan diskusikan ya sama teman sebangku ya. Mana? Diskusikan nggak? Nah, ini menggunakan sifat yang pertama aja. Ini sifat pertama. Nah, ingat kan kalau misalkan ini kan apa namanya? Pecahin dulu nih yang ini nih. Dipangkatin dulu. Dua pangkat berapa? Jadi dua kan dua pangkat satu kan, udah. Kalau 16 berapa kalau 16? Dua pangkat berapa? Dua pangkat 4 kan? Dua pangkat 4. Nah, baru setelah itu kan udah ketemu nih, semuanya udah sama kan? Dua. Yang pokoknya ada dua, dua semua. Nah, kalau dua semua ini, berarti kan tinggal apa tadi sifat yang pertama? Kalau bilang pokoknya sama, bilang pangkatnya ditambah. Itu ya.
Itu sama, yang nomor 2 juga sama. Heeh. Benar. Ya. Nah, yang ini berarti ini dipecahin dulu ya. Dipecah. Berarti kan pangkat berapa hasilnya 5. Berarti 5 pangkat 5 kan? Benar ya? Heeh, 5 pangkat 5. Nah, ini jangan lupa, ini nanti pangkatin lagi ini. Ini dipangkatin lagi. Nah, kalau gini kan udah ketemu sifat. Ini sifat keberapa tadi ini? Dibagi 5/10. Sifat yang berapa? Kalau misalkan ada pangkat dipangkatin lagi. Ayo, sifat yang berapa? Sifat yang ketiga, ya kan? Ya kan? Yang ketiga. Nah, jadi langsung dikalikan aja. Ini, ya kan? Jadi 2 kali 2 berapa? Nah, iya udah. Terus ini dibagi, turunin aja ini yang 5 apa -10. Turunin. Berarti kan ketemu kan kalau sudah bilangan pokoknya sama. Nah, kan? Yang pokoknya berarti ini sama ini diapain? Kalau dibagi dikurang. Oh, dah saja. Kamu gimana? Bisa? Bentar lagi. Belum, nanti. Lagi, Pak. Kamu ada kesulitan nggak? Ini yang soal berapa nih? Yang pertama, yang kedua ya. Yang kedua, ini 2 kali 4 berapa? 2 kali 4 8 ya. 8, yang kedua juga 8. Nah, berarti kan ini kan kayak tadi nih. Berarti kan sifat ini sifat keberapa ini? Sifat keberapa? Ayo. Kalau misalkan bilangan pokoknya beda, ya. Kalau misalkan bilangan beda, tapi pangkatnya sama, diapain? Dikeluarin. Oh, jadiin 1 aja, cukup. Berarti berapa? 5 kali 2 kan? Dalam kurung pangkat 8. Baru kita jumlahkan nih. 5 kali 10 berapa? 10 kan? Pangkatnya berapa? Nah, ini pangkatnya jangan sampai ketinggalan ya. Makanya yang penting karena kita berbicara dengan bilangan berpangkat. Kalau nggak ada pangkatnya kan eksponen namanya. Ini bisa nggak kita jumlahin langsung berapa? 10 pangkat 8. Boleh nggak, Pak? Boleh. Boleh aja. Berapa hasilnya? Boleh. 10 kali 8. 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Ya. Terus itu. Yang lain, lanjut. Yang ke nomor 3 nih. Ini sama nih. Ini mudah banget nih nomor 3 nih. Ini konsep sifat yang kedua nih. Ya. Nah, ini jangan coret-coret. Lanjut yuk, terus. Udah. Nanti hasilnya ya. Nanti kalian per kelompok maju. Soal 1 siapa? Ya kan itu kan 1 ada 2 kan ya? Kelompok 1, nanti kelompok 2 siapa? Yang mau maju kelompok 3 atau kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. 1 2 3. Nanti yang nomor 2 kan itu ada berapa soal? Ada 4 soal ya. Nah, nanti satu-satu. Ketemunya satu per soal. Presentasikan. Nanti kalau teman kamu sudah nulis di sini masih presentasikan, kamu amati nih, amati. Kira-kira benar nggak jawaban teman kamu? Kalau salah silakan kalian, Pak itu salah Pak, gitu. Kalau benar ya benar gitu ya.
Udah semuanya? Udah. Udah ya. Silakan kalian jawab. Silakan kalian maju. Presentasikan kelompok pertama. Ini saya hapus boleh ya? Saya hapus ya? Saya hapus. Silakan kelompok 1 kerjakan soal nomor 1. Silakan siapa yang mau maju. Nanti ada sesuatu dari Bapak. Yo. Iya, ada sesuatu nanti. Ya, silakan. Yo. Ya, biar semangat. Woi, Sofia, silakan Sofia. Nih, ininya. Nanti saya siap kelompok 2 ya. Kelompok 2 coba presentasikan soal 1 yang B. Gitu ya. Kamu nanti soal yang kedua A. Coba. Udah satu aja. Satu aja Sofia. Udah. Ya silakan kelompok 2. Siapa yang maju? Ya. Udah ya. Masih muda ya. Nanti kelompok 3 silakan nanti maju. Silakan pilih mau yang mana, A atau B atau C. Nanti kelompok 3 silakan pilih kelompok 3 ya. Soal nomor 2 yang A, B, C apa yang mana? Kalau ngurut ya nggak apa-apa, silakan yang A dulu Pak. Kalau misalkan A paling mudah, A nggak apa-apa. Kalau B paling mudah ya B nggak apa-apa. Nanti sini balik lagi yang soal nomor 2 yang mana? Yang B apa yang C, silakan. Ya, silakan lanjut. Yang ke kelompok 3, soal nomor 2. Yang 2 ya, benar ya? Bawahnya nggak apa-apa bawahnya. Nah, sambil dicoba, sambil dilihat ya pekerjaan teman kalian. Coba yang A itu sambil dilihat, kalau misalkan ada yang kurang, silakan nanti kalian sanggah. Gitu. Ya lanjut. Yang soal nomor 2 yang B. Yuk, kelompok sana Intan. Mbak Tan. Udah belum? Ya. Kelompok yang ini
Yang terakhir ya? Terakhir? Yang tiga. Oh ya. Tadi mana spidolnya? Nih kasihkan kayak ini nih. Ya silakan maju. Dari sini nggak apa-apa nih. Ya. Ini nanti bentar lagi pergantian jam ya. Habis ini pelajarannya siapa? Pak Edi ya? Oh, udah belajar? Udah ya. Disiapkan nanti apa materinya. Buku cetaknya udah dikasih belum kemarin sama Pak Edi? Udah. Kalau belum silakan, nanti kan ada tuh di perpus. Di perpus itu kan ada. Pak Edi kan ngajar PPKN ya? PKN. Bisa ambil buku catatnya di perpustakaan. Pinjam sama petugasnya kan ada di situ. Udah? Yang terakhir udah? Yang nomor 4 siapa? Terakhir? Ayo. Nomor 4. Ini yang kan udah dirapihin ya kok masih linting lagi. Tulisin lagi. Ganteng udah. Agak. Udah bilangin kebiasaan SMP jangan dibawa ke SMA. Siapa? Ya? Ya. Ini rambutnya dipotong nih, sob. Videonya tadi mana? Ya. Tapi dilihat ya kerjaan teman kalian ya. Ini tadi soal yang pertama ya ini. Udah. Ya. Ya, sekarang kita lihat hasil pekerjaan kalian ya per kelompok. Ini tadi kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Ya, dari hasil pekerjaan kelompok pertama, kira-kira ada yang salah nggak? Benar? Benar ya? Ini 2A pangkat 5 dikali berapa ini? 16. 16 kaya bing. Nah, 16. Ya, ini kita tarik ke sini ya. 2A pangkat 5, 16 ini kita apakan? Kita pecah. Kita pecahkan jadi pangkat. Pangkat berapa 16? 2 pangkat 4, bener ya? Kemudian nih, ini bilangan pokok udah sama ya. Udah sama, 22, jadi dijumlahkan pangkatnya. Bener kan? Iya, benar. Kan ketemunya kan 2, 1 ditambah 4 kan? 2 pangkat 5 ya? Ini 2, ini berapa? A-nya udah sama. Ini A-nya sama, berarti jumlahkan 5 tambah 2. Berapa ini? 7. Ini penulisan pangkatnya jangan sejajar.
Ini sejajar ini namanya. Kalau pangkat itu di atasnya, ya. Nah, gini. Di atasnya, jangan sejajar. Berarti sejajar itu A7. Bukan A pangkat 7. Yang nomor 2. Nomor 2 benar ya? Benar. Ini bisa nggak kita tulis lagi jawabannya? Dengan sifat yang tadi. Sifat yang berapa tadi? Yang sama dengan 1. Kalau misalkan ada N, ya. 1 pangkat A pangkat N sama dengan A min N. Sama dengan 1/5 pangkat N. Dapat 6. Nah, boleh seperti ini. Sifat yang berapa tadi? Yang 1/4 A pangkat N sama dengan A minus N. Pangkat berapa? Sifat berapa? Sifat yang ke? Berapa tadi? Sifat ke? 5. Sifat ke 5. Ya. Kemudian, ini benar ya? Ini benar, ini benar. Dah, ini nggak apa-apa. Ini benar. Kemudian yang 2. 2 yang ada tadi siapa? Kelompok 3 ya? 3. Gimana menurut kalian? Benar nggak? Nah, 25 kita pecahin dulu jadi pangkat ya. Ini pangkatnya jangan sejajar. Bilangin ya. Jangan sejajar, ke atas. Nih. Benar ya? Nah, kalau sudah ketemu seperti itu berarti kita menggunakan konsep yang pertama. Konsep yang berapa tadi? Yang pangkatnya dikalikan. Berarti 2 pangkat 4 jadi 8. Ya. Kemudian ini jadi 8 ya kan? 2. 5/2. Kita samakan 10/8. Ya, benar ya? Benar. Kemudian yang ketiga. Benar? Benar. Benar. Ya, nah ini. Ini sama tadi sama dengan yang ini nih. Yang ini. Sama ya? Sama konsepnya kan? Kalau ada B pangkat minus 4 itu kalau kita jadi bilangan positif itu menjadi per B pangkat 4. Ya, karena kita naikkan tuh. Kalau kita naikkan plus jadi minus jadi plus, kalau plus jadi minus kalau kita naikkan. Nah, ini akar. Gimana? Ya, 32. Benar ya? 2 pangkat 5 benar 32? Benar ya? Nah, P, iya benar. Nah, ini. Nah, ini salah. Tulisannya salah ini, ya. Kurang pas. Enggak gini. Ini tadi siapa yang ngerjakin? Siapa? Kelompok 3. Kamu ya. Salah ya, Mas ya. Kurang tepat. Nah, ini makanya kurang tepat. Nah, ini kalau seperti ini pangkatan kita masukkan. Ya, ini kan pangkat 5. Kalau kita masukkan kuadrat ke akar, jadi 5 pangkat per 3. 2 pangkat per berapa? Masuk 3-nya. Per 3. Kemudian 4-nya berapa? 4 pangkat 3. Dah, ini paling sederhana. Ya, benar. Kasih aplaus buat teman kalian semuanya. Ya, alhamdulillah. Berarti kalian sudah memahami konsep-konsep sifat eksponen. Tadi Bapak janji ya, yang tadi maju mau dapat sesuatu ya. Nah, silakan tadi yang maju siapa tadi? Coklatos. Kamu tadi ya. Nah, kamu. Tadi kamu siapa? Kamu. Kamu enggak ya? Oh, kamu. Tadi siapa? Ya, kamu salah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bagus, sudah berani maju nggak apa-apa walaupun salah. Nah, kamu? Ya. Ada lagi kebagian? Udah, cukup ya. Ya. Oke, alhamdulillah materi kita tentang sifat eksponen sudah kita lalui ya. Alhamdulillah dengan seperti ini kalian juga
waktu pengerjaan soal ini alhamdulillah sudah banyak yang paham, udah tahu, udah benar semuanya. Alhamdulillah walaupun ada sedikit kesalahan itu gak apa-apa ya. Nanti kalian coba kerjakan kembali soal-soal yang ada di LKS itu. Halaman 34, halaman 36 kalau nggak salah. Kan ada. Ntar, contoh latihan. Nah, ini halaman 38 nanti kalian kerjakan di rumah ya. Silakan kalian kerjakan yang nomor 1 aja. Itu ada A, B, C, D, E. Untuk lebih paham lagi tentang sifat-sifat eksponen. Gitu ya. Baik. Dari pertemuan ini kira-kira apa yang kalian dapatkan setelah belajar seperti ini tentang materi eksponen? Susah atau tidak? Tidak. Apa yang Pak jelaskan bisa dipahami? Bisa dipahami, bisa dimengerti? Bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada intinya, kalau kita mengerjakan soal eksponen, kita harus tahu tentang apa? Tentang sifat-sifat eksponen. Dasar-dasar eksponen itu harus kalian kuasai sebelum kalian mengerjakan soal-soal yang ada. Percayalah, kalau kalian tidak menguasai sifat-sifat tersebut, pasti akan mengalami kesulitan dalam mengerjakan konsep-konsep bilangan eksponen. Seperti itu ya. Ya. Mungkin itu ya materi kita tentang eksponen. Setelah itu kita tutup dulu nanti, tapi nanti mau tanya nih. Sebelum tutup, Bapak mau tanya sekali lagi. Masihkah ada di antara kalian yang belum maksud tentang bilangan eksponen? Sifat keberapa? Ayo. Pokoknya pada intinya gini ya. Sifat yang pertama, pokoknya kalau bilangan pokoknya sama, ya, itu pangkatnya diapain? Tambah. Ya, kalau perkalian, kalau pembagian, kalau pokoknya sama, pangkatnya dikurang. Kalau misalkan bilangan pokoknya beda, tapi pangkatnya sama, itu diapain? Pangkatnya sama. Nah, diatasin, boleh. Dikeluarkan. Ya, misalkan A pangkat M dikali B pangkat M sama dengan A kali B pangkat M. Gitu, ya. Kalau misalkan 1/4 A pangkat 0 berapa? Bisa enggak? Bisa. 1/1. Jangan lupa, kalau misalkan 1 A pangkat 0 itu berapa? 1/1. Itu ya. Karena bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Gitu. Ya. Udah ya? Cukup ya? Pertemuan kali kita hari ini berkaitan dengan eksponen. Mudah-mudahan Bapak harapkan kalian bisa memahami semua apa yang sudah kita pelajari. Silakan nanti sampai rumah dipelajari lagi, belajar lagi tentang konsep-konsep sifat eksponen. Tadi pekerjaan rumah kamu halaman 38 ya, yang nomor 1 itu kan A, B, C, D, E ya. Ada 5 soal, silakan dikerjakan. Besok kita kerjakan bersama-sama. Gitu ya. Dari Bapak, terima kasih, cukup sekian. Nanti berdoa. Selesai, kita selesai ya. Ya silakan, cukup sekian dari Bapak ya. Silakan ketuanya untuk silakan. Penutup doa. Pada doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azim al-insan ala-fi usri illa ladina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Allahul
Ya, Salam. sebelum Bapak tutup, Bapak akan kasih motivasi. Motivasinya yang pertama adalah nih, motivasinya nih, biar kalian tetap semangat ya. Nah, seperti di wallpaper Bapak, coba kalian baca bisa? Perubahan diri Memerlukan perjuangan, bukan dengan sekadar duduk diam. Perjuangan demi kebenaran diri sendiri dan beri ruang pada perubahan. itu ya. Siapapun yang mau berubah pasti akan mendapatkan hasilnya. Siapapun yang berjuang dengan sekeras mungkin akan mendapatkan buah dari hasil kerja kita. Itu maksudnya ya. Jadi apa yang kita pelajari ya, jangan sampai disia-siakan karena itu apa? Itu nanti akan bermanfaat di kehidupan kalian. Pasti akan bermanfaat ya. Itu. Mungkin itu dari Bapak materi tentang eksponen. Alhamdulillah sudah selesai. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tugas kelompoknya? Oh ya. Tugas kelompoknya udah ya. Udah ya, terima kasih.